Satu hari di antara keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang terjadi, namanya peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada makam yang diberikan oleh Allah kepada seorang makhluk pun, hatta Nabi dan Rasul, seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW di dalam peristiwa yang terjadi namanya Isra Mi'raj. Saat Isra Nabi itu, saudara, disuruh mampir di beberapa tempat, di antaranya di bawah pohon di Madian, bahkan di Bethlehem. Waktu Nabi disuruh sholat di situ, Nabi tanya, ini tempat apa? Kata Jibril, kata Nabi tidak tahu. Kata Jibril, ini rumahnya Nabi Isa, namanya Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Maknanya, ini isyarat bahwa kita disuruh bertabarruk bi asari sholihin, mengambil barakah dengan tempat-tempat orang-orang soleh. Dan kita sekarang berada di rumahnya seorang ulama besar Melayu, ulama besar Nusantara yang masyhur di zamannya di Mekah, namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Dan alhamdulillah kita ada di Petani, di Thailand Selatan, alhamdulillah. Dan ini kita bertabaruk dengan sumur daripada Syekh Al-Fatani. Orang sini menyebutnya telaga, sumur kata kita, telaga Syekh Dawud Al-Fatani. Al-Fatani itu nama daerah, nama provinsi di Thailand. Alhamdulillah wassalillah, kami bersama rombongan ini datang kemari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita bersama. Ini pada mewudu daripada sumur daripada Syekh Dawud Al-Fatani. Yang dulu Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili itu sering di sini mandi, bertabarruk, dan menjadi ulama besar. Ulama besar, ulama dari Mandailing. Dari Mandailing, Madinah, Sumatera Utara. Pernah kemari, dan banyak ulama-ulama. Dan ini adalah sumur tempat pemandiannya. Mudah-mudahan saudara yang melihat ini baca Fatihah untuk Syekh Dawud Al-Fatani, hidupnya makin berkah, dapat ilmu yang manfaat, rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dari Brahom, Patani, Thailand, mewartakan. Lebar. Kokop langsung aja. Kokop dari situ. Iya. Mantap. Kasar itu mainan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disinilah satu tempat yang namanya Kampung Parik Gresik. Parik Gresik ini adalah tempat kelahirannya ulama besar Fatani, Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Dan beliau lahir di sini. Di sinilah yang kakeknya yang namanya Syekh Wan Senik. Syekh Wan Senik bin Sayyid Ali Nurul Alam membuka pondok di sini, pondok pesantren di sini sekitar tahun 1560 Masehi. Kemudian diganti pula oleh anaknya Syekh Wan Idris. Diganti pula anak Wan Idris itu ialah Wan Abdullah. Wan Abdullah inilah ayahanda kepada Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Tetapi walau bagaimana sekalipun Syekh Dawud tak sempat untuk mengajar di sini. Sebab waktu beliau usianya 16 tahun, Fatani dalam keadaan kecemasan berperang dengan Siam. Jadi huru-hara yang berlaku di sini membuat Syekh Dawud dengan keluarganya terpaksa kena berhijrah daripada Fatani ke Terengganu. Ya. Dia sampai di sana, orang tua kirim Syekh Dawud pergi mengajar sambungnya di Aceh. Aceh Darussalam 2 tahun belajar di sana. Lepas tu terus ke Mekah. Syekh Dawud belajar di Mekah 30 tahun. Dan di Madinah pula 50 tahun. Jadi semuanya hampirnya 50 tahun pengajian Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Dan waktu di Mekah beliau banyak mengarang kitab. Kitab Jawi dan kitab Arab. Bagi tahu oleh guru saya dan buat himpunan nama-nama kitab Syekh Dawud tu, dan sekitar 101 buah kitab. 101. Antara ulama Nusantara yang paling banyak sekali karyanya, karangan. Oleh itu kerajaan Utsmaniyah Turki kurniakan gelaran Syekh Dawud
Al-Alim Al-Alama Al-Arif Ar-Rabbani. Seorang saja Nusantara yang kerajaan Utsmaniyah Turki memberi iktiraf sebagai seorang ulama Rabbani, yaitu Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan sekaligus merangkap pula Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani menjadi Aminul Hajj pertama daripada dunia Melayu untuk membuat hal ehwal orang-orang haji di Mekah. Waktu itu kerajaan Utsmaniyah menguasai Mekah dan Madinah. Jadi alhamdulillah Syekh Daud seorang yang sangat-sangat bimbang tentang bahasa dan juga keturunannya bangsa. Dia membangunkan satu madrasah di Mekah namanya Madrasah Al-Jawi. Al-Jawi. Sebab bimbangnya anak-anak Melayu kita kehilangan bahasa dalam lingkungannya Arabiah dan tidak pandai nak bicara bahasa dan tulisan Jawi. Maka membangunkan Madrasah Al-Jawi. Dan Syekh Daud sering bergerak sana sini. Dalam kesempatan itu 3 kali Syekh Daud daripada Mekah untuk kembali kepada tanah air. Pertamanya ke Sambat. Di Sambat. Sambat itu seorang putera Kesultanan Sambat namanya Safiyuddin belajar dengan Syekh Daud berpuluh-puluh tahun di Mekah. Sampan ini di mana? Sambas di Indonesia. Oh, Sambas. Sambas, Kalimantan. Jadi apabila dia pulang dilantik tabal jadi sultan, mengirim surat kepada gurunya Syekh Daud untuk barakah majlisnya. Syekh Daud belajar di sana untuk menghadiri hari pertabalan Sultan Sambas itu. Satu. Yang kedua, Syekh Daud datang kemari untuk melibatkan diri dalam perang jihad fi sabilillah. Dalam sekitar tahun 1830-31 bersamanya sahabat karibnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pulang ke tanah air, sebab waktu itu di negeri Melayu Raya 4 buah negeri bergabung, antaranya Kedah, Patani, Kelantan, Terengganu. 4 buah negeri ini bergabung untuk membangunkan kerajaan Islam, perundangan Islam, menghilangkan kekuasaan kufar. Jadi artinya perang sabilillah dilancarkan. Dalam peperangan tersebut Abdul Samad Al-Falimbani ditangkap oleh tentera Siam dan dibunuh dengan menggunakan bambu, mensulutkan punggung sampai mati syahid. Syekh Daud dapat selamat, maka kembalilah ke Mekah. Dan akhir sekali Syekh Daud datang sekali lagi tahun 1840 untuk dapat anak adik perempuan dia pergi ke Mekah mengasuh. Dan daripada anak saudara Syekh Daud inilah yang mengarang kitab yang bernamanya Syekh Muhammad Soged Ismail Al-Dawudi. Nama kitabnya bukan Sabila Mutadi. Kitab Pekah tu. Kitab Pekah di situ dia mengarang kitab. Matlain Badrin. Lah ni. Jadi ibu dia tu adik Syekh Daud. Oh, baik. Syekh Daud tak sempat kahwin, dia ambil dia anak pada adik dia untuk jadi anak sendiri, anak saudara dia panggil di situ. Ya dari situlah mana Syekh Daud Al-Fatani tinggalkan di sini, tinggal nama, tinggal tempat yang sekarangnya madrasah dan semua dikehilangan waktu perang dengan Siam. Seperti mana Masjid Gresik. Hanya tinggal sumut ini saja yang jadi. Sumut ini usia hampir 500 tahun. Sebab dibangun sejak dari kakeknya Syekh Wan Senik, Sayyid Ali Nurul Alam. Wallahualam. Bicara tentang sosok ulama besar daripada Patani, yakni Syekh Daud, kawan dekat dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Arsad Al-Banjari, murid daripada Syekh Sulaiman Al-Kurdi yang punya kitab Hawasil Madaniyah, dan saudara-saudara sekalian termasuk murid dalam tarekat Samaniyah daripada belajar Syekh Muhammad As-Saman. Kita didengarkan, diceritakan oleh guru kita Profesor Ismail ini, alhamdulillah sebagai petinggi agama Islam di Patani ini. Ada sambung sedikit. Syekh Daud waktu kecil. Amin. Kami mengaji memondok di satu pondok nama Tok Nyang Waliullah Syekh Phabok.
Syekh Bobo. Di Pondok Syekh Bobo itu berdekatan dengan Fatani sekitar 30 km. Waktu itu beliau datang seorang ulama besar daripada Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, belajar di situ. Tapi dia usia lebih tua pada Syekh Daud. Dan seorang lagi Syekh Wan Mustafa Benang Daya, juga belajar di situ. Seorang lagi Syahid Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Jadi semua berempat Syekh Daud itu belajar di situ, gurunya satu. Di situ masyhurnya guru mulia itu sangat-sangat alim dalam bidang tasawuf. Kemudian apabila seorang ulama daripada Mandiling, Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Mandailing, kion kitab Penawar Bagi Hati, waktu itu beliau belajar di pondoknya di Kedah, di Pondok Gajah Mati, hampir 15 tahun. Beliau berazam bahwasanya selesai di Kedah belum nak ke Mekah, nak mari ke Fatani untuk cari tempat kelahiran Syekh Daud. Dia datang di sini dibawa oleh ulama besar Fatani. Tunjuk di sinilah tempat kelahiran Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Hanya tinggalnya sumur dan sungai di belakang tu. Di belakang tu ada sungai. Jadi dia terus selainkan macam anak muda sana mandi di sungai, di telaga, jalan turun ke sungai, naik mai di sini. 7 kali tawaf, mau ke tangan akad. Ya Allah, minta berhamba jinyaklah tanah ini bekas tapak Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Alhamdulillah, ternyata apabila dia ke Mekah, dia dapat mengarangkan kitab 38 buah Syekh Qadir Mandailing. Dan selepas pada itu Syekh Fahmi Zamzam almarhum juga pernah mandi di sini. Juga Syekh Nuruddin Al-Banjari pernah juga mandi di sini. Dari bumi ini lahir seorang ulama besar Nusantara yang mengajar di bumi Hijaz. Kala itu belum Saudi Arabia, bumi Hijaz, Mekah, Madinah, dan dengan karya yang cukup banyak ratusan. Moga-moga kita dengan kunjung bertabaruk dengan asarus salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat. Anak-anak kita menjadi orang yang saleh, soleha, dan semua kita diqabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah.